Bagi saya Indonesia gelap tidak ada. Indonesia cerah. Kalau terjadi perang dunia ketiga, negara mana yang aman? Indonesia termasuk papan atas loh. Oke, lanjut dua kabar manjos, bos. Yang pertama, jadi tanggal 8 April 2026 kemarin di Istana Kepresidenan Jakarta, Presiden kita, Pak Prabowo, melontarkan pernyataan yang cukup menggigit nih. Beliau bilang, kalau terjadi perang dunia 3, Indonesia termasuk negara papan atas yang paling aman. Nah loh, ini bukan pernyataan abal-abal nih, bos. Bukan klaim kaleng-kaleng ya kan? Presiden langsung yang bilang. Bahkan beliau juga berencana membangun zona keuangan khusus alias Special Financial Zone (SFZ) untuk melindungi para warga negara asing yang terjebak perang. Nah loh, lantas pertanyaannya nih bos, mengapa beliau bisa menganggap Indonesia sebagai negara paling aman kalau ada perang dunia 3? Apa alasannya? Apakah itu klaim yang realistis atau terlalu optimis? Kemudian zona keuangan khusus bos, apa tujuan dan keuntungannya? Setelah ini kita kupas. Kemudian kabar kedua nanti datang dari pengamat pertahanan Indonesia yang baru-baru ini membeberkan target negosiasi final Rafale tambahan Indonesia selesai tahun ini bos. Nah loh, berapa unit? Penasaran beritanya? Cus, mari kipas, mari kita kupas berita lengkapnya satu per satu bosku. Oke, yang pertama. Jadi, pertanyaannya apa alasan Pak Prabowo mengatakan Indonesia termasuk negara paling aman jika pecah World War III, Perang Dunia III ya kan? Nah, jadi dikatakan pertama soal fakta di lapangan, bos. Pak Prabowo pun menyoroti fenomena unik di Bali. Kalau kalian jalan-jalan ke sana, kalian bakal nemuin banyak warga dari Rusia dan Ukraina, dua negara yang kini sedang baku hantam, tapi warganya banyak yang kabur ke Bali, bos. Mereka liburan bareng, bahkan tinggalnya pun berdekatan ya kan? Artinya apa? Ya, artinya Indonesia dipandang sebagai tempat aman untuk kabur dari konflik. Dan jelas, netralitas adalah jurus andalan sejak dulu. Indonesia juga punya prinsip luar negeri legendaris, bebas dan aktif, warisan dari Presiden Soekarno. Artinya ya, kita nggak ikut blok barat, kita juga nggak ikut blok timur. Jadi kalau dunia ribut, ya kita cool aja, santai aja bos. Kemudian lanjut, faktor geografis. Sebagai negara kepulauan, Indonesia pun tidak berbatasan langsung dengan negara konflik besar, sehingga akses militer ke Indonesia tidak semudah negara daratan. Secara teori, ini bikin Indonesia lebih sulit disentuh bos. Bahkan Pak Prabowo pun kini membuat rencana besar untuk membangun zona keuangan khusus alias Special Financial Zone disingkat FSZ untuk melindungi para warga negara asing yang terjebak perang. Nah loh, tak main-main, ide ini pun juga didorong oleh Ketua Dewan Ekonomi Nasional atau DEN, Bapak Luhut Binsar Panjaitan, yang menyarankan untuk membangun FSZ di Bali. Nah, apa pula tujuannya, Min? Nah, jadi tujuannya kalau dunia lagi perang, jelas orang kaya pada panik, bos. Kemudian investor pun pastinya cari tempat yang aman dan uang mereka kabur dari zona konflik. Nah, tujuannya Indonesia mau jadi tempat pelarian itu, bos, dengan menawarkan pajak ringan, regulasi fleksibel, dan keamanan yang relatif stabil. Untungnya apa buat Indonesia? Jelas kalau berhasil, aliran dana global masuk ke Indonesia, investasi meningkat, dan ekonomi bisa naik kelas. Jadi bahasa gampangnya saat dunia chaos, Indonesia bisa buka lapak, bos. Tapi pertanyaannya lagi, apakah sesederhana itu? Apakah benar Indonesia bakal tetap aman? Bagaimana kalau perang justru pecah di dekat kita? Misalnya nih, konflik antara Australia dan Tiongkok di kawasan Indo-Pasifik. Apakah Indonesia masih bisa santuy atau malah justru jadi jalur tol buat perang? Simak videonya sampai habis, bosku. Oke, sekarang kita coba ceki-ceki penetrasi lebih dalam, bos. Klaim Indonesia aman jika perang dunia 3 pecah. Realistis atau terlalu optimis ya kan? Nah, kalau menurut admin sih memang ada benarnya juga. Kita aman, bos. Tapi gak bisa juga kita terlalu optimis.
Kenapa bisa dibilang benar? Ya, karena Indonesia memang tidak punya musuh langsung, juga tidak ikut aliansi militer besar, dan punya posisi netral. Kalau dibandingkan dengan negara seperti Jepang, Korea Selatan, Taiwan, ataupun Australia, ya Indonesia jelas lebih aman dari serangan langsung. Tapi jangan salah bos, masih ada yang lebih aman dari kita. Contohnya Selandia Baru. Nah ini karena letaknya yang jauh banget, terpencil kayak hidden base. Kemudian Swiss, mereka netral sama kayak kita, tapi bunkernya di mana-mana. Kalau terdampak war, tinggal masuk bunker ya kan? Jadi Indonesia aman tapi bukan juara satu. Bahkan bisa jadi juga nggak aman bos. Kalau ada skenario lain, kalau Indo-Pasifik wilayah kita memanas. Sekarang bayangkan kalau pecah perang antara China versus Australia and the gang. Seperti Jepang, Taiwan, Korea Selatan. Yang memang notabene mereka ini kurang akur bos dengan China. Jelas pecahnya bakal di kawasan Indo-Pasifik. Dan posisi negara kita pun ada di tengah-tengah. Australia versus China ya kan? Ini masalahnya. Indonesia negara kita berada di jalur Selat Malaka, Laut Natuna Utara sampai Selat Lombok. Dan semua ini adalah bagian dari highway militer dunia. Bahkan kemarin drone bawah laut Tiongkok pun ditemukan di Selat Lombok kan? Nah itu tanda-tanda kuat bos. Pemetaan dasar laut, nyari jalur aman kapal selam, dan ngarahnya ke Australia pula. Jadi semacam udah ancang-ancang nih. Sehingga resikonya pun cukup besar. Negara kita bisa jadi jalur perang, kapal perang dan kapal selam bisa lewat wilayah Indonesia. Kemudian bisa jadi ada tekanan politik di mana Indonesia pun bisa dipaksa untuk memilih ikut blok barat atau condong ke China. Kalau kita milih netral ya secara teori sih bisa, tapi prakteknya berat bos. Dampak ekonomi pun brutal karena kita di posisi tengah, kita bisa jadi target blokade. Perdagangan terganggu, harga BBM naik, ekspor ke China pun terganggu. Kemudian ada resiko terseret konflik bos. Jadi walaupun kita tidak menyerang, ya Indonesia bisa kena imbas nih. Pelanggaran wilayah, ketegangan militer, bahkan insiden tak disengaja. Jadi kesimpulannya, kalau Mimin lihat ya, Indonesia itu relatif aman dari serangan langsung bos. Tapi tetap tidak kebal dari dampak perang. Dalam skenario Indo-Pasifik, Indonesia bahkan bisa berubah dari zona aman menjadi zona strategis yang rawan ditarget. Ngeri-ngeri sodap. Oke lanjut soal Rafale. Jadi pertanggal 9 April 2026 pengamat militer Indonesia Bapak Alman Helfas Ali menyatakan satu pernyataan menarik nih bos. Katanya diperkirakan negosiasi akhir untuk pemesanan ulang Rafale, repeat order Rafale dapat diselesaikan tahun ini. Dan lebih lanjut, manjosnya lagi, kontrak pemesanan ulang Rafale ini pun akan ditandatangani dengan Dassault langsung, bukan dengan perantara alias maklar. Nah lo, jadi negosiasi finalnya ditargetkan selesai tahun ini bos. Mantap jos nih. Kontraknya pun tetap langsung ke Dassault, bukan lewat maklar. Artinya ya bakal lebih transparan, lebih bersih, dan kemungkinan biaya siluman, nah ini bisa ditekan bos. Jadi istilahnya beli langsung dari pabrik bukan lewat calo ya kan. Soal jumlah memang belum resmi, tapi skenario yang beredar cukup menarik bos. Minimal mungkin lah bisa sekitar 6, 12 ataupun 18 unit tambahan buat penguatan. Sedangkan rumor lain, berita lain pernah mengatakan bahwa pembelian tambahan ini bisa tembus 24 unit. Gokil abis. Sehingga totalnya bisa jadi 66 unit. Dan kalau benar terrealisasi, maka ini bukan cuma nambah pesawat, tapi sinyal kuat bahwa Rafale bakal jadi tulang punggung TNI Angkatan Udara di masa depan. Apakah ini akan terjadi? Kita tunggu saja. Nego finalnya tahun ini bos. Mantap jos.